Hai sahabat Oki, apa kabar semuanya? Wah, hari ini masih balik dengan saya nih, Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo27. Ya, masih channelnya YouTube nih teman-teman semuanya. Hari ini ada tamu yang, aduh, gimana ya? Ini sahabat lama, sering ngobrol, mulai dari A sampai Z sampai A. Ya juga apa ya, friend in crime, sahabat yang juga bisa buat jahil-jahilan juga bisa, macam-macam lah. Ya, ini saya kedatangan sahabat saya namanya Yohanes Rio Darmawan. Pakai Y ya, nggak pakai J. Kalau pakai J, J-nya Johans. Jadi jelek kayaknya. Yohanes pakai Y. Yang sedikit aja cerita tentang sahabat saya ini. Dia sama-sama kayak saya posisinya tunanetra juga. Nanti kita tanya ya kenapa tunanetranya dipinjam orang kayak atau apalah nanti apa karena saking apa ya dermawannya akhirnya matanya diapakan gitu, nanti kita tanya lebih jelasnya. Lalu dia ini pemusik, jadi kalau agak baper ya maaf ya, emang begitulah pemusik rata-rata begitu bukan. Nanti kita tanya juga ya kenapa sih pemusik itu pada suka baper, gampang banget baper, padahal baper kan enak ya. Enak kan sih? Nanti deh kita bahas. Dan sama-sama suka teknologi. Ya, teknologi yang kita pakai pada dasarnya hampir sama. Kita suka dua brand atau istilahnya untuk laptop dan smartphone kita suka Asus, karena dia juga pakai Asus banyak kan. Lalu juga suka Apple, tapi saat ini kayaknya kita udah pindah ya dari Apple. Banyaklah yang suka kita lakukan sama-sama ini, saling diskusi segala macam. Oke, kita nggak perlu lama-lama lah. Nanti kalau masalah apapun akan saya taruh di deskripsi. Termasuk nanti kalau ada yang pengen tahu channelnya atau mau tahu apa namanya sosial medianya, nantilah saya akan taruh di deskripsi ya. Oke, Rio Darmawan, big. Gak usah tepuk tangan. Pada umumnya kebiasaan di sekolah. Ada satu yang gue lupa. Lu tuh sekarang aktif jadi ini ya, trainer ya, yuk? Iya, udah mulai aktif lagi pandemi libur, ya sekarang udah mulai aktif lagi jadi trainer gitu. Trainer apa, yuk? Lebih ke self development begitu. Mengembangkan diri bukan mengembangkan badan. Ya, itu. Di underline gitu. ya. Oke. Kalau pengembangan badan pakai ini ya, baking powder aja cukup ya. Baking powder, baking soda, dan baking. Yuk, tadi gue buka dengan lu tunanetra juga sama kayak gue lah ya. Gitu Ya, istilahnya. lu ikut-ikutan, gue duluan. Hah? Enggak ya? Lu dulu. Akhirnya duluan gue loh. Tapi tunetnya dulu siapa? Gak terima gitu. Ya. Kenapa yuk? Oke, next question. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya orang yang pertama ketemu gua. Mas tunanetra ya? Iya, kenapa gitu. Nah, gue bingung, gue mau jawab bercanda. Apa lah gitu ya. Kalau jawabnya bercanda, wah awalnya coba-coba mas, ternyata ketagihan. Gitu ya. Ya. Makanya muncul tagline, jangan coba-coba buat. Iya. Tadi satu merek bilang buat anak kok coba-coba gitu kan. Ya, oke. Itu karena dulu awalnya gue nggak betah bro di perut emak gue. Karena di perut emak gue kok nggak ada wifi, nggak ada AC coy. Jadi 7 bulan itu gue udah keluar. Maaf, kalau lu bicara nggak ada wifi, nggak ada AC. Iya. Kalau Nur Rahel wifi belum ada. Internet lagi masih mahal. Itu dia, makanya 7 bulan brojol keluar, kelamaan di, apa sih namanya, peti kaca itu? Inkubator. Ya, kelamaan inkubator, kayaknya ada pengaruh radiasi dan lain hal, udah. Gitu. Jadi lu bukan kayak pada umumnya glukoma kah, RP kah, atau ablasi. Ketika waktu kecil, vonis dokter itu bilang gue katarak bro. Dan lucunya waktu kecil itu gue punya satu hobi yang menarik. Tapi sobat Oki di rumah don't try this at home ya, melototin matahari. Oh, punya satu sahabat yang kayak gitu. Oh ya. Ada di Semarang.
Kalau lu kenal Om Anton di Semarang, dia suka liatin center. Om Anton mungkin nonton juga ya. Kita sama berarti. Jadi beliau waktu kecil hobinya center. Dinyala itu sih ditempel ke mata. Wah, melihat mantap cahaya. Dari hidayah. Iya. Nah, kayak gitu. Terus di umur gua yang ke-17 kalau nggak salah, gua pas mendapat KTP tuh, gua divonis dokter punya gelar baru, Bro. Apa RA tuh? namanya, bukan RA Kartini ya, tapi RA retina ablastio. Robek ya? Ya, seperti itu. Dan sekarang nih ketambahan baru 2020 awal, 2020 akhir ya. Itu glaukoma. Komplit nggak? Udah kan? Dulu. Oh iya sih, biasanya antar RA itu nyambungnya ke glukom ya? Betul. Semuanya kaitan dengan retina, larinya ke glukom. Gue belum. Belum, jangan enak. Jangan. Nggak mau sakit. Oh, mungkin udah agak sering sakit sih, rasanya sakit yang cengkring di di kening terus di bagian belakang tuh kalian lagi nyet kayak orang narik gitu loh, kayak gini. Itu jadi ya. Sekarang ablasi, tapi sempat dioperasi. Waktu 2017 ditawarkan operasi oleh dokter, tapi dia terinspirasi dari Want to be a Millionaire, coy. Ada 50-50 katanya. Jadi gua nggak mau. Berarti lu belum sampai copot ya? Baru robek doang ya? Kan ablasi kan lebih jadi Iya, copot. Tapi waktu itu masih bagian, Bro. Lambat laun makin kesini, apalagi gue bandel ya, nama anak usia gue doyan nonton video, doyan ngegame, terutama itu ya buat mungkin sobat Oki di rumah masih kecil-kecil, baik-baik ya dijaga matanya. Ya. Jadi makin lama makin menurun, terutama kemarin tuh waktu pandemi kan nggak ngapain tuh. Nah, gue beralih profesi lah jadi YouTuber, lah. Nah, yang sama yang itu ya? Sama yang masih ada ya channelnya yuk? Masih ada kan? Iya, betul. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast masih ada, masih. Jadi sahabat-sahabat Oki kalau yang pengen nonton video cover lagu yang hari ini udah mulai agak dibatasin oleh Rio. Dibatasin ya. Jadi Rio ini dengan salah satu yang pernah mengisi hatinya, pernah bikin channel namanya Beauty and the Beast. Ya. Tahu lah. Ya, gua bisa dia. Jadi beauty-nya kan gitu. Jadi mereka bikin cover lagu. Ya nonton aja, buka aja. Nanti linknya di bawah sini ya. Nah, nanti taruh di deskripsi juga deh. Gitu. Belum bisa ngasih link buat yuk. Tenang. Iya, nggak apa. Deskripsi aja dulu. Nah, gua ngedit di situ tuh, ngeditnya pakai HP, Bro. Nah, itu saben hari dulu kan rajin-rajinnya tuh tiap 2 hari sekali upload konten. Wah, udah. Jebol mata gue. Kayak bendungan jebol. Kayak bendungan, betul. Jadi sekarang posisinya lu udah benar-benar gelap atau emang udah gelap dari dulu? Kalau dari 2017 yang kanan itu udah kayak TV rusak, TV ini yang semut nggak ada sinyal. Nah, bayanginnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri itu gelap tapi cuman bisa bukan gelap ya. Pernah tahu kaca pintu yang buram banget? Iya. Ya, jadi cuman ya kayak gitu. Bayangan itu tipis, setipis-tipisnya, dan kok cahaya itu kabur, blur gitu. Oke, jadi ini saya coba mendeskripsikan ya buat sahabat-sahabat Oki yang non disabilitas. Jadi Rio ini matanya yang satu, kalau teman sahabat-sahabat Oki nonton nyetel TV jam 2 pagi, ada semut, nah kayak gitu. Semut itu banyak banget. Mau kemana tuh semut nggak ngerti. Tapi ada aja tuh kayak gitu. Dan yang satunya kalau masuk di ruko, ada ruko yang ada kayak cover depannya tuh yang agak buram, yang kaca apa, bukan kaca nato ya, kaca apalah itu ya. Iya, untuk membatasi dari luar ke dalam. Nah kayak gitu, kita biasanya hanya bayangan tipis, setipis-tipisnya. Tapi mungkin pintu itu, pintu shower. Iya, betul. Sekat di kamar mandi, ruang mandi gitulah. Gitu. Jadi sekarang udah benar-benar full pakai pembaca layar ya. Baca layar, betul.
Oh ya, saya lupa. Ini gini-gini nih. Begini nih mukanya nih. Begitu. Kalau sahabat Oki disabilitas pasti lihat ya. Dia ini sarjana bimbingan konseling. Ya, Bro. Betul ya? Apa? S1 BK kan? S1 BK. Ya, BK Bimbingan itu bukan konseling. Burger King, bukan Ya. BBK Leo, bukan ya. Bukan. Tadi apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Nah, berhubungan sama pekerjaannya, training self development, saya bingung kadang-kadang. Dia justru yang harus di counseling. Itu dia. Jadi dari S1-nya ini justru sekarang dia gabung sama siapa yuk untuk training ini? Kebetulan gue sama beberapa teman kami bikin satu lembaga layanan konseling, Creative Counseling Center namanya. Jadi anggaplah itu seperti startup lah sekarang. Kalau zaman anak sekarang ngomongnya startup gitu ya. Itu udah berdiri dari 2013. Jadi kita udah ngerintis nih dari mulai kuliah. Nah, kita bingung nanti keluar kuliah mau ngapain ya. Nah, daripada kita gabut nggak ada kerjaan kan. Keluar kuliah mau ngapain? Nikah lah. Oh. Itu dia. Aduh. Yang mana ya? Iya. Selamat ya Bapak Oki loh. Jadi sahabat Oki, saya sama Rio ini dulu ada di satu lembaga namanya Lembaga Daya Dharma. Kita satu anggota choir, Rio ini organisnya. Ya, Mas Oki ini organnya. Yang kadang-kadang suka saya geplakin karena suka salah. Jadi ya. Suka tiba-tiba notnya taunya so, dia jadinya si. Itu dia makanya. Tapi dia sampai sekarang masih jadi organis di apa sekarang lembaga apa? Disability Choir namanya. Disability Choir, LDC ya. LDC, bukan LCD, bukan. Iya, itu udah nggak ada. LDC, ya. LDC dan ada YouTube-nya ya? Ada nggak ya? Ada YouTube-nya. Nanti juga bisa dilihat di bawah kalau mau nengok-nengok. Ya, nanti ada LDC Choir. Jadi editornya banyak ya ini kerjaannya. Nggak ada editor, gue cuma taruh deskripsi aja gitu. Jadi apa? Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat Oki yang mau apa ada acara kantor, peresmian kantor ataupun acara untuk pernikahan, bisa untuk meng-hire. Hitungannya nanti aja di belakang ya. Mungkin adminnya aja. Saya udah mantan anggota, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, oke, lanjut soal pekerjaan dulu yuk, training dulu. Terus bagi apa? Atau istilahnya fokusnya lebih kemana? Oke, ya pasti founder ya, itu gue berempat ya. Tapi di sini gue punya satu divisi sendiri, CTO, Chief Technology Officer. Jadi gue mengembangkan untuk platform digital, karena sekarang kan udah zamannya digital ya, udah nggak konvensional lagi. Orang mau konseling, orang mau terapi itu harus datang ke kantor ya. Gitu, ke back office, tapi kita bisa lewat digital gitu. Berarti lu bisa dong gue kerja sama lu ya? Oh bisa, tenang aja. Nanti kita ngomong di belakang. Mencari narasumber untuk negosiasi. Itu kan juga perlu dibimbing untuk self development-nya kan? Oh ya. Nantilah kita di belakang kita ngomong itu ya. Betul. Yang ini depan kita ngomong yang seru-seru aja. Jadi tadi tunanetra sudah, pekerjaan sudah. Yang soal musisi saya tahu di belakang. Nanti aja. Itu sebelum penutup. Enak. Yang seru lagi nih soal Bapak Yohanes Rio Darmawan ini. Kita cross check ya. Saya juga lupa ingat ada benar atau enggak, saya nggak tahu sih. Cuman yang jelas katanya dia pernah ikut sebuah lomba tentang teknologi dan menjadi juara tingkat nasional. Seingat saya tingkat nasional. Atau tingkat DKI, saya nggak tahu. Tingkat kecamatan, bukan ya. Karena memang Mbak ini makan kerupuk. Iya,
Makan garam balap kerupuk, Pak. Pakai soto sama es teh manis. Pakai somai. Gimana ya? Lu pernah ikut lomba apa? Iya, 2020 yang lalu, tepatnya di November ke Desember ya. Lupa tanggalnya karena saya suka lupa sama angka. Ya, wajar. Itu iseng aja sih awalnya gitu kan, mengisi kegabutan, itu ikut pelatihan dan kompetisi nasional dari Kominfo ya, untuk disabilitas ya, kebetulan waktu itu kategori e-commerce gitu. Nah, kebetulan kan gue udah lama mainan di e-commerce, jadi kayaknya ini bisa deh ikutan gitu. Nah, ikut pelatihan 3 hari, lalu kompetisi. Nggak nyangka nih, gue sebenarnya nggak berekspektasi menang ya. Yang gue ekspektasikan adalah sertifikat dan transport. Aduh. Yang pertama oke lah, sertifikat oke lah ya. Penggantian kuota itu lumayan di masa pandemi. Yang kedua kenapa harus ada gitu? Ya, dan ketika pengumuman, ketika disebut juara 3, bla 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 bla, gua udahlah, gua nggak menang karena target gua, kalau menang pun target gua ada juara 3. Ternyata adalah juara 1 tingkat DKI gitu. Oke, habis itu happy lah gitu kan. Nah, terus habis itu bukan gitu malah bro, sorry. Waktu pengumuman nama gua kayak nggak ada, soalnya itu kan pengumuman bentuknya visual. Habis itu sobat kita, Mas Lewi, itu ngirim voice note pengumuman pemenang gitu, nama gue disebut, kaget lah gue gitu kan, nggak percaya. Nah itu, nah terus habis itu lanjut pelatihan lagi selama seminggu untuk kompetisi tingkat nasional. Udah gitu kan. Nah di situ gue juga nggak terlalu expect lebih sih, karena ya gue percaya di luar sana banyak yang lebih jago dari gue. Iya, setuju. Gitu. Dan apalagi nasional kan nggak kaleng-kaleng gitu kan. Nah terus habis itu berproses, berkompetisi. Waktu kompetisi itu, gue yang paling terakhir keluar. Karena kompetisinya daring ya. Bikin suatu project bisnis gitu ya. Nah, gue yang paling terakhir keluar. Karena gue orangnya attention to detail kalau soalnya begini gitu. Karena ya gue sudah pernah membangun bisnis gitu kan, ya lembaga konseling ini. Jadi gue tahu nih seluk-beluknya gimana gitu kan. How to build dari awal sampai sekarang akhirnya bisa running gitu kan. Nah, ya mungkin itu kali yang dilihat kedetailan itu, sehingga ya waktu nasional lagi-lagi ya gue berharap juara 3. Nah, juara 3 nggak disebut, juara 2 kali, juara 2 nggak disebut, udahlah, gue hopeless banget kalau juara 1 itu nggak mungkin banget sih. Ternyata nama gue disebut, dan gue sampai cross check lagi, gue nggak salah denger ya, ini kan gue kupingin rada-rada ya. Oh iya, lupa, itu juga satu kelebihan tuh. Iya. Dan gitu ya, akhirnya wah senang banget, akhirnya sampai nyokap tidur gue bangunin. Taduh. Ya. Nyokap itu, oh iya ya, itu belum ya? Benernya gini, nyokap kandung sudah berpulang di 2014, tapi di sini gue tinggal sama tante, dan memang ya gue panggil mama gitu. Gitu karena ya sudah lumayan dekat juga dari kecil. Gitu. Oke. Sorry. Bukan untuk remind ya, maaf ya. Yes. Nah, gitu. Jadi, lalu apa efek dari itu apa ya? Maksudnya, karena kalau kita lihat semua situs e-commerce saat ini ya, aplikasi-aplikasi e-commerce saat ini, kayak Tokopedia, Shop. Ini gue santai nyebutin merek karena belum ada apapun ya. Jadi siapa tahu nanti Tokopedia mau endorse lo, silahkan. Gitu. Isinya saya belum terikat dengan apapun, jadi bebas-bebas aja nyebutin itu. Entah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, si hijau, si oranye gitu kan, si merah. Kan, kalau dia dari saat ini gitu, kan juga apa ya, tidak semuanya akses. Yes, betul banget. Aman buat disabilitas. Nah, gue setuju. Sangat tidak akses kalau kita nggak punya uangnya juga buat beli. Kok itu cerita, itu masalah finansial masing-masing. Maksudnya, tapi ya benar-benar. Ketika pelatihan, bro, teman-teman juga banyak ngaluhin, terutama dari kubu oren nih. Ini nggak akses banget nih, bla 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 bla. Nah, kebetulan yang nge-training waktu itu orang dari kubu hijau. Oke. Iya. Gitu. Tapi kubu hijau juga di iPhone nggak akses loh. Nggak akses ya?
mantap loh itu. Iya, Untuk ya. ngetik aja feedback-nya nggak ada loh. Nggak ada ya, padahal kita perlu gitu kan. Nih typo nggak nih gitu kan. Iya, kubu orange masih ada feedback, masih bisa, masih enak. Kubu hijau nih gitu. Jadi lu dari lomba itu lalu apa yang didapat oleh lu secara bukan hadiahnya ya, bukan hadiahnya, bukan. Tapi maksud gua dari sistem yang udah lu buat itu apa yang lu bisa e-commerce ini ambil gitu loh. Nah, gua nggak tahu bagaimana e-commerce ini mengadaptasi apa yang sudah gua berikan gitu ya. Bentuknya seperti apa? Karena sebenarnya ketika itu prosesnya apa ya? Pertanyaannya itu dan juga yang diminta itu buat gue sih basic sekali. Kayak gimana sih lo ngebangun bisnis gitu kan, itu basic banget. Secara Tokopedia ya udah nggak mikirin lagi ya, begitu mereka udah gede gitu kan ya. Iya. Gitu. Nah, terus memikirkan bagaimana ada di situ accessibility gitu kan. Nah, di sini gue memang akhirnya ngomong sih di tulisan itu bahwa di IT support minimal adalah satu perwakilan dari disabilitas gitu ya. Disabilitas visual terutama gitu kan. Ada juga location yang sensitif warna gitu ya. Lalu ada juga yang maybe totally blind gitu ya. Karena ini yang paling susah. Kalau yang lain kan kayak Daksa mereka masih bisa dengan tangannya. Rungu masih bisa dengan mata dan tangannya, masih no problem. Tapi buat kita yang visual ini itu problem banget. Nah, di situ gua mengusulkan, nggak tahu nih dipakai apa enggak. Mudah-mudahan ya di belakang sana memang dilibatkan gitu. Tapi kalau belum ada, halo kubu hijau. Iya, semua lah. Ya, dan juga mungkin kubu-kubu yang lain bisa untuk menjadi ramah. Kita ini bukan nuntut bahwa semua aplikasi harus ramah dengan disabilitas. Ternyata bukan nuntut itu, bukan. Tapi paling tidak ada dari kedua belah pihak ya, maksudnya kayak Google dan Apple gitu kan, dua ini kan yang paling besar ya untuk penggunaan sehari-hari gitu, talkback sama voice over. Paling enggak ada sinergi dari kedua belah pihak untuk ada apa ya, dengerin pendapat dan pemasukan dari teman-teman netra gitu. Karena buat gue pribadi, gue pakai aplikasi BCA itu menjadi mandatory gitu, atau hal utama buat gue. Sementara untuk di berbagai macam aspek ada aja yang nggak aksesnya. Itu kan juga sulit buat gue juga kan, sulit menyulitkan atau semua sahabat-sahabat Oki yang netral yang menggunakan aplikasi mobile banking BCA akan mengalami kesulitan yang sama gitu. Entah apapun finansial kan itu. Apapun smartphone-nya ya, Bro. Ya. Betul. Jadi kayak tadi pagi gue nulis di Facebook, ini kita rekam di tanggal berapa sekarang? 22 Juni ya. Nanti tayangnya minggu depan ya sahabat Oki, sabar ya. Kalau yang kangen sama Rio nantilah minggu depan. Oke? Gue tadi pagi gue nulis di Facebook dulu. Gue kemarin ke JEC karena ada perlu untuk memeriksa ERG, electrolyte retinographic. Gua di sana hampir 5 jam, sekitar 5 jam. Gua dengan santai ngeluarin handphone, pakai suara, sengaja voice si talkback gua gedein. Ya, bukan karena apa-apa. Satu berisik. Nah, gua nggak pakai handsfree juga, lupa gitu kan. Di sana segitu banyaknya orang yang ya ke situ pasti karena gangguan penglihatan lah ya. Sama juga Jakarta Eye Center, bukan Jakarta Skin Center. Harian mungkin ya. Tapi nggak ada satupun yang penasaran gitu. Itu apa? Kok ada suara? Itu apa? Nggak ada satu yang penasaran. Atau mungkin mereka berpikir nih orang dengerin YouTube apa sih ngomong? Nonton TikTok ya? Mau bikin nonton TikTok kali ini. Bisa jadi ya, lupa juga gue. Jadi gue cuma nilai bahwa tempat yang harusnya aman buat kita yang udah ada gangguan penglihatan
juga ternyata nggak aman gitu. Kita sebut klinik mata, misalkan klinik mata Nusantara. Oh ya, gue tahu Ya tempat kan? itu. Itu viral gede-gede banget tengah-tengah cuy. Ya, gimana kita yang udah low vision akut nggak tahu ada pilihan, nabrak itu. Nabrak ya. Jadi maksud gue, kenapa sih dari klinik mata sendiri pun tidak ada upaya untuk membuat minimal petugas-petugasnya tuh tahu bahwa ya ini rumah sakit mata gitu, nggak Ya, mungkin aware juga, lah ya, gitu ya. nggak mungkin orang kesini kok nggak ada gangguan dengan matanya gitu. Jadi ya itulah sama kayaknya kayak aplikasi-aplikasi itu. Memang talkback sama voice over ada plug-in ya, ya kan? Plug-in, tapi kan bukan berarti plug-in itu tidak bisa disesuaikan dengan kondisi gitu loh. Betul. Gitu. Jadi ya ini keresahan kami berdua sama ternyata bahwa teknologi yang ada saat ini memang membantu, tetapi masih ada yang bisa ditingkatkan untuk mempermudah kami gitu. Jadi Menko Info jangan cuma ngurusin situs porno doang ya, Bro. Iya betul. Karena Rio banyak koleksinya. Salah. Ada di kucing-kucing gua. Iya. Gitu. Jadi si lomba tadi terus sendiri sampai hari ini belum tahu lagi sampai sejauh mana ya, Bro ya. Oke. Nggak apa. Tapi paling nggak, sekarang lu pakai device-nya apa? Device yang apa nih untuk smartphone? Smartphone. Laptop pakai ini senjata perang nih, pakai Dell. Jangan tanya dari berapa. Ya. Dell yang mana, Bro? Dell apa? Ini Dell apa ya? Lupa deh, nggak hafal juga sih. Laptop, PC? Laptop. Yang tebelnya masih kayak roti sandwich ya. Belum yang ultrabook belum. Rencana lagi nyelengin. Yang itu sih Dell apa yang paling tinggi yang bisa dilipat. Ya laptop bukan bisa dilipat, Bro. Hah? Laptop bukan bisa dilipat, bukan ya? Itu kursi santai. Oh. Ya. Kenapa pilih Dell? Dari Asus jadi harinya ke Dell gitu. Kenapa? Oke, nah pasti karena Asusnya rusak. Oh, Asus yang itu udah rusak? Udah rusak, ya. Alhamdulillah. Itu harusnya kenangan loh, Bro. Ya, kenangan, tapi ya masih gue simpan sih walaupun rusak karena itu dari bapak yang luar biasa. Jadi Rio ini dapat laptop dari waktu beliau masih menjabat sebagai gubernur DKI ya? Ya. Bukan gue yang menjabat, bukan. Bukan. Iya. Ya. Waktu itu masih Pak Jokowi menjabat, yang memberikan itu si Pak Basuki. Oh, beliau masih wakil? Masih. Waktu itu sempat ketemu di lobi. Dan gue nggak tahu kalau itu gubernur. Bodohnya gue. Enggak, bukan bodoh. Berarti rusak jadi tunanetra. Iya. Kalau itu sadar itu gubernur atau wakil gubernur, lu bukan tunanetra, cuy. Iya, itu dia. Dia nganterin gua ke aula. Ampun Pak. Jadi dapat laptop dari pejabat-pejabat Pemprov DKI ya, gitu. Jadi, nah sekarang balik ke Dell. Benar beli Dell karena kebetulan waktu itu perlu mesin tempur yang agak lumayan tangguh untuk recording. Gitu. Nah, karena kan punya hobi dan musik juga, ya bikin lah musik buat ya bisalah memikat hati wanita gitu kan. Ya nggak apa, itu musisi begitu ngomongnya. Wajar. Dari 100 musisi 110 ngomong begitu. Ya, sempat kemarin beli MacBook, cuman karena modalnya kurang, jadi MacBook yang kebeli itu NIC 2011, mesinnya masih agak berat ya, gitu. Jadi ya akhirnya Lego, pakailah Dell ini, gitu. Oke, tadi lu bicara sebelum smartphone ya, gue potong dulu. Tadi bicara MacBook. Selain karena usia,
karena usia mesin perangkatnya yang udah dari 2011. Betul. Apalagi kendala lu pakai MacBook? Sebenarnya overall gue nyaman dengan voice over. Awalnya gue bingung makanya gimana cara. Gue dari kecil sudah kenalannya sama Windows ya. Betul. Gitu. Dan ketika hijrah ke Mac OS waktu itu kalau nggak salah di bawahnya High Sierra, gue nggak tahu itu Mac OS apa, udah lupa. Gitu. Yosemite kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu overall gue nyaman sih pakai. Secara trackpad-nya itu udah kita bisa pakai layaknya layar iPhone. Jadi bisa ada rotornya, ya segala macam gitu. Nah, itu nyaman banget. Nah, cuman memang adaptasinya lumayan lama, butuh 3-4 bulan, apalagi untuk navigasi di Office Word itu, waduh PR banget, apalagi waktu itu kan gue masih kuliah ya. Itu satu itu, kedua dukungan hardware-nya agak PR, bukan susah, cuman butuh satu step lebih aja. Jadi kalau gue nyalain flash disk yang baru belum pernah sama sekali, itu bakal diformat dulu sama dia supaya mungkin entah di coding sama dia siapa mengenali, ini flash disk gitu. Kalau misalnya enggak nanti dia kayak unknown device gitu. Itu kan PR ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah berat. Berat. Iya sih, 2011 masih tebal. Itu masih berat, betul. Tebal Padahal itu yang bukan Pro sih, itu yang biasa. Iya, MacBook biasa. Belum ada R ya, MacBook belum. Early 2011. Gue sempat pakai MacBook bro, 2015, MacBook Air. Oh, oke. Gue sempat MacBook Air 2015, itu juga nggak lama bertahan, cuman berapa ya, 9 bulan, kayak orang mau lahiran, gue rego. Bukan karena apapun, istilahnya kalau bicara nyaman ya, gue setuju, nyaman banget. 2015 udah lebih friendly, nyorok flash disk atau apapun yang langsung kebaca, nggak perlu pakai coding tambahan. Cuman yang agak sedikit PR adalah navigasinya menurut gua nggak secepat Windows. Oh, nggak seperti Windows ya. Jadi untuk berpindah antar jendela, untuk berpindah antar tasking itu nggak secepat di Windows. Untuk berpindah antar maksudnya dari dokumen 1 ke dokumen 2 atau dari dokumen 1 mau ke Safari itu nggak semudah. Nggak udah kayak Windows tinggal Alt-Tab. Ya, itu nggak semudah itu. Itu yang bikin gue agak jengah karena ya kalau kembali ke soal pekerjaan tentunya pengen cepet gitu ya. Productivity pasti kecepatan gitu kan ya. Ya, tapi kalau trackpad-nya setuju gue. Trackpad-nya nggak ada yang ngalahin. Trackpad-nya dibuatin nyaman. Iya, enak kok walaupun nggak ada fungsi insert ya. Oh iya, ada Pak. Nggak ada fungsi insert ya. Ya, nggak ada Pak. Itu keyboard yang paling sederhana yang pernah gua tahu dari sebuah perangkat keyboard ya. Entah itu keyboard fisik di laptop maupun keyboard yang ada di PC. Itu sederhana banget. Paling sederhana yang pernah gua tahu. Tapi secara fungsi trackpad-nya, waduh, semuanya bisa dilakukan dari situ. Dan kalau kita pakai laptop Windows itu kan trackpadnya mayoritas ya, kalau bukan yang emangnya laptop mahal banget itu kan bahannya plastik ya. Iya. Kita habis elus dikit gitu kan lama-lama kok kasar gitu ya. Kayaknya bulunya berdiri kayaknya. Nah kalau ini smooth, mulus banget. Enak. Kalau dia gimana yuk? Kan berarti lo beli dia trackpadnya udah precision driver dong. Windows Precision Driver yang tetap nurut sama tangan. Ya. Tapi tetap nggak ada fungsi. Kalau di compare nggak bisa. Nggak bisa ngalahin emang. Nggak bisa. Bahkan gue berpikir Apple itu kan sempat ngeluarin temannya Smart Keyboard itu loh. Temannya Smart Keyboard itu kan ada yang buat gambar tuh. Yang kepingan besi. Itu bisa kali ya buat trackpad. Bisa ya. Bisa. Yang Apple ya, bisa. Ya, betul. Bisa. Karena model kayak trackpad juga. Sempat kemarin kepikir mau beli Magic Mouse, Magic Keyboard kok, Smart Keyboard sih, Magic Keyboard ya. Tapi kan kemarin mau beli Magic Mouse. Magic Mouse itu kan juga di area atas itu bisa tuh dia gestur. Iya. Gitu. Sempat kepikir tapi gue sempat nanya sama orang abang-abangnya gitu kan.
Nah, Bang, ini kalau dipakai di Windows support nggak? Support sih, Enggak. tapi kalau gestur nggak bisa gitu. Iya. Gitu. Wah, ya udahlah. Lu nanya gimana di Lapo? Apa? Nanya di Lapo. Warung Padang. Ya, jadi ya memang kalau bicara trackpad di Apple di MacBook ya. Karena kalau di iMac beda lagi tuh, gua nggak tahu tuh, nggak ada trackpadnya kan mereka gitu kan. Nggak ada ya, mereka nggak pakai Magic Mouse. Iya, kalau di MacBook so far trackpadnya nggak ada yang bisa nyaingin lah, karena trackpad Windows pun ya walaupun udah ada Windows Precision Driver, bisa dengan perintah 2 jari, 3 jari, 4, atau bahkan 4 jari sekalipun belum bisa ngalahin fungsi rotor. Belum. Jadi, betul. Apa istilahnya, begitu voiceover diaktifin, kita ada satu fasilitas fitur namanya rotor. Kalau sahabat-sahabat Netra pasti tahu, pengguna Apple pasti tahu. Cuman di Windows, walaupun kita pakai narator sekalipun atau yang bawaan dari Windows, itu nggak ada. Nggak ada untuk sorry gangguan, maaf ya. Biasa, direktur beda ya, masih sibuk yang beda. Sebentar. Gua pause sebentar ya, aja. Ya. Pause sebentar. Maaf sahabat Oki, ada sedikit ya di gangguan ya. Jadi kita lanjut ya sama Rio nih. Tadi terakhir kita bahas apa yo? Trackpad ya, trackpad di iPad, di MacBook ya. Halo, Rio? Gimana suara kamu kedengeran? Kita tadi terakhir bahas trackpad di MacBook ya. Betul. Oke, emang apa ya, Windows belum bisa sehebat itulah. Walaupun kita ini pecinta Windows gitu. Kita sayang sama Windows kok. Kemarin, tapi Windows gue gini, kemarin tuh gue sempat upgrade ke Windows 11 yuk. Oh, oke. Ya. NVDA-nya masih pakai NVDA 2 yang lama, belum yang bagus. Belum yang 2022 ya. Nah, itu not responding lah, inilah, itulah. Terus gimana akhirnya? Gue downgrade 2010 lagi. Oh iya, karena kan sebelum berapa hari, 14 hari itu masih bisa downgrade, turun lagi. Nah, terus akhirnya setelah 2022.1 keluar, itu enak banget kan pakai NVDA itu, apalagi dengan plugin yang dari satu situs, tahu kan lo, brandhelp.net. Itu enak banget. Jadi gue upgrade lagi ke Windows 11. Oh, naik lagi. Nah, kemarin sempat yang gue mau minjemin laptop gue buat backup gitu kan, karena beliau butuh bawa laptop. Akhirnya gue uncek tuh yang face recognizer-nya. Gue lupa password, gue lupa PIN. Downgrade lagi 2010. Aduh, gue. Tapi sekarang jadinya laptop gue agak-agak aneh, karena apa ya istilahnya, belum yang program Asusnya belum semuanya masuk gitu. Jadi masih agak kurang nyaman gitu. Ya overall tadi sekali lagi kita berdua pecinta Windows, senang. Windows kita nggak akan tinggalin, tetap pakai Windows. Tetap. Gitu. Bahkan kemarin gue beli Mac, gue berpikir ini apa gue install Windows ya. Cuman ya kalau Microsoft mau sponsorin dengan Microsoft Surface, boleh lah. Boleh lah, itu kita tangan terbuka banget. Itu paling enak kayaknya. Betul. Oke. Lalu smartphone yuk, pakai apa yuk saat ini? Smartphone saat ini pakai ini JDM lah, JDM. Keren itu apa, Sony ya? Ya, mungkin bisa dilihat ini depan kamera ya, ini HP-nya kutilang, kurus tinggi langsing. Kalau gue taruh di meja orang bingung ini HP. HP peremat AC. Sejauh ini gimana yuk? Aman nggak? Sejauh ini aman, gue puas banget pakainya. Ya, walaupun memang bukan mesin yang terkencang saat ini, tapi untuk kebutuhan gue yang sama sekali tidak main game. Udah tobat ya?
Udah tobat. Ya, itu puas banget walau memang satu, penyakit mungkin orang bilang suka, "Oh, kamera Sony bagus," karena kebanyakan HP branded itu pakai sensor Sensor, Sony gitu. iya Good sensor. gitu. Tapi nggak berlaku di HP gua ini. Nah, kenapa? Ya, Bukannya 12 megapiksel semua itu? yes, betul. Ini flat 12 megapiksel semua dan which is itu bagus banget gitu ya, karena biasanya kalau kamera kedua, kamera ketiga itu kan udah kayak kayak bawang merah bawang putih ya. Iya, iya, betul. Mereka suka musuhan walaupun ada. Anak tiri gitu kan, Iya, resolusi diturunin gitu. Kalau ini iya, enggak, iya. ini flat dan semua ada OIS-nya, jadi stabil gitu kan. Berarti 4K dong semua? Satu bisa 4K ya, yang tele bisa 4K, yang wide bisa 4K, yang ultra wide bisa 4K bisa. Cuma yang depan nggak bisa, gitu. Nah, Oke. masalahnya itu tadi sih, penangkapan cahayanya terlalu natural. Saking naturalnya Sony itu kelewat natural. Kalau dibanding sama iPhone? Nah, iPhone juga natural kan? iPhone natural, iya. Tapi kalau iPhone itu dia punya image processing yang lebih bagus daripada Sony. Karena mungkin dia punya ISP yang lebih bagus ya di chip Apple-nya gitu. Mhm. Gitu. Jadi ya udahlah, gue pikir gue juga nggak terlalu pakai banget kameranya, walaupun ya sekali gue pakai buat konten, tapi nggak yang gimana banget nggak gitu. Tapi untuk penggunaan harian yang lumayan berat, apa sih Mhm. beratnya gue sosial media? Bentar, bentar. Kan di pengaturan tampilan kan ada mode layar yuk, kayak vivid, natural, saturated atau apa nggak ada? Itu ada. Dan kita bisa custom yang mau kita gitu. Tapi lagi-lagi memang basic sensor kameranya aja yang nggak dioptimize sama tim apa ya, tim Sony. kamera alphanya Sony. Sony kan terkenal Sony Alpha itu di lini kamera terbaik gitu kan. Ya kalau itu Tapi kelasnya ini beda nggak di yuk, develop nih. harganya beda. Ini nggak di develop, justru malah kadang yang develop yang Sony Mark Xperia One 4. Mark 4. Nah, itu kan kurang ajar. Gitu. Tapi ya buat gue yang totally blind, oke lah, nggak ada problem gitu. Kalau buat konten video, jadi video misalkan video utama buat kita ngevlog gitu, masih enak? Enak, cuman nggak enak buat storage. Gue waktu itu bantu adik gue unboxing HP Poco X3 Pro kalau nggak salah ya. Kan namanya kalau di online kan harus di unboxingnya, kan di video ini ya, gitu supaya ya minimalisir gitu-gitulah ya. Nah, Iya. itu video cuman sekitar ya 2 menit, itu udah hampir segiga. Itu nggak Ya kalau bersahabat. di 4K 60 ya iyalah. Turun lah, 1080 upload juga susah itu. Upload kemana aja nggak ada yang bisa itu, upload ke si merah si biru juga, si hijau nggak akan bisa juga. Iya. Tapi yang hijau yang sekarang udah bisa nih, hijau updatean terakhir bisa. Hmm, Puji Tuhan bisa. Gitu. Nah, jadi itu lanjut. kayak gitu. Terus yang berikutnya mungkin isu yang beredar adalah baterai, karena baterainya kan kecil ya, cuma 3.300 mAh. Tapi buat penggunaan gue yang mungkin memang nggak seberat para gamers itu cukup deh Boleh 3.000. ya. Yang penting gini sih buat gue, baterai mau sekecil apapun atau sebesar apapun, kalau ngecasnya cepet ya udahlah ya. Ini cepet banget, nggak sejam lah, sejam kurang. Maksud gue dari gue yang dulu 10 tahun terakhir gue pakai iPhone gitu ya, dengan durasi ngecas 2 jam sampai 2,5 jam. Gue kan sekarang gue juga pakai Android yuk, saya pakai Samsung Note 20. Adalah di YouTube gue, di playlist gue banyak. Gue dengan YouTube dengan Samsung gue ya. banyak Note 20. Itu dengan ngecas sejam itu buat gue udah aduh senang banget. Maksudnya dalam keadaan gue terburu-buru, ngecas setengah jam tuh udah bisa lebih dari 70% gitu. Jadi iya, ternyata kita bisa tenang lah Mbak keluar gitu. Jadi kalau iPhone walaupun pakai yang udah fast charging, maksudnya untuk iPhone XS ke atas gitu ya, yang udah support power delivery, ya emang 30 menit lama dapat 50, cuman kan dia hanya ngejar 30 menitnya aja. Setelah 30 menit kembali normal tuh. Turun, betul. Karena meminimalisir panas. Iya, gitu. Jadi ya apa ya buat kami berdua, smartphone ini dari dulu kami selalu bilangnya kalau saja Apple bisa mengembangkan
charging, pola ngecas yang nggak terlalu lama, itu menarik. Nah, masalahnya sekarang sejak Uni Eropa memutuskan untuk menggunakan satu tipe kabel, udah dengar belum ya? Uni Eropa sampai emang berlakunya di 2024 sih, cuman tapi enggak mulai udah keluar putusannya, mulai tahun ini atau istilahnya diusahakan para produsen elektronik itu menggunakan satu tipe kabel, yaitu Type-C. Wah, loh, ini Apple galau nih. Mereka ya. mempertahankan Lightning yang dibangga-banggakan. Isunya Apple udah nyerah. Udah nyerah. Bahkan nyerah. mereka pun udah pakai Type-C semua sekarang. Ya, iPad udah, kan iPad udah. Oke. MacBook pun udah pakai Type-C. Nah, iPhone nyerah katanya dan akan melakukan Type-C. Gue nggak tahu kapan mulai tahun ini atau tahun depan, gue belum tahu detailnya. Tapi yang jelas pertanyaan gue buat Apple khususnya ya para reviewernya Apple gitu ya, apakah dengan Type-C diberlakukan di Apple atau ada di port sebagai port penggantinya port Lightning gitu, durasi ngecasnya akan dipangkas nggak gitu? Betul. Kan percuma ya, udah Type-C, tapi lu ngecas tetap 2 jam, kan bodoh ya? Nah, betul. Apalagi ya baterainya iPhone itu nggak segede Android yang goceng 4.000. 4.000 udah. 13 Pro Max 4.000 lebih. 4.000 udah ya. Nah, itu kan apa ya? Bahkan Android aja baterai 4.000 mereka masih berani ngasih 1,5 jam gitu kan. Hello Apple. Iya gitu kan. Maksud gue untuk semua sahabat-sahabat Oki yang khususnya tunanetra yang pengguna Apple atau pengguna iPhone gitu ya. Kita bukan untuk mencari siapa yang terbaik dan siapa yang enggak gitu ya. Cuman come on. Akuilah bahwa iPhone-mu itu ngecasnya masih 2 jam gitu loh. Betul. Enggak, ya, bayangin kok sama Android yang baru keluar saat ini yang 120 watt. Nah lo ya kemarin tuh Realme ya atau Realme GT Neo 3 150 watt. 150 watt itu udah 2 kali lipatnya charger MacBook. Kayaknya bisa nggak lu bayangin apa namanya ngecas setengah jam selesai. Wow, itu kan amazed banget sih. Buat gua nggak peduli itu semua mau dinyalain ya nggak apa-apa gitu, ngecasnya cepat gitu kok. Maksud gua semua fitur mau lu nikmatin gitu, 120 watt, 120 Hz, terus apa namanya fitur semuanya di onin, location segala macam, apa lu tinggal mandi selesai gitu loh. Selesai, iya ya, itu makanya. Ya memang teknologi kayak gini semua pasti akan bilangin, iya tapi kan baterainya bisa tahan berapa tahun gitu kan ya. Tapi lu peduli nggak sih sama baterai? Maksud gua ya udah lu beli Sony itu kan nggak murah pasti kan? Nah, betul. Ya kan, maksud gua masih di angka 5 ke atas gitu. Ya kan, jadi maksud gua peduli nggak sih sama baterai health atau kesehatan baterai? Jadi lu jaga apa ya, kayak anak yang benar-benar lu sayang gitu. Nah, ini dia. Ini ada 2 paradigma yang beredar di masyarakat. Kalau gue dalam menganut paradigma ketika gue beli mobil sport, ketika gue beli mobil mewah, gue nikmati adalah kekencangan dan kemewahannya. Iya dong. Iya. Buat apa lu beli Alphard tapi lu nggak lu pakai maksimal gitu kan? Buat apa lu beli Porsche nggak lu maksimalin? Nah ini yang gue pakai di Sony. Ya gue sama fiturnya gue maksimalin. Gitu. Kalau masalah baterai health-nya ya sudahlah gitu. Perangkat apapun ujung-ujungnya baterainya juga ada waktunya gitu kan. Cuman teknologi sekarang kan pinter ya. Gitu kan. Setuju. Nah, jadi ya pagi di Android sekarang itu udah ada adaptif gitu. Jadi ada namanya conservation mode gitu ya. Iya. Jadi dia mempelajari cara ngecas kita nih. Gitu. Betul, setuju. Cara ngecas kita jadi ya kita ya pakai aja udah nggak usah lu dipusingin gitu ya. Tapi lu setuju nggak sih sama vendor smartphone yang menghilangkan charger
Apalagi kan Sony Mark 4 nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya, udah kayak nasi goreng, coy. Otak doang. Tipis pula, dapatnya cuma handphone sama buku doang. Nebusnya mahal lagi. Tobat. 4 juta cuy. Halo Sony. Gadgetin udah unboxing tuh tadi. Baru kemarin apa? Iya kemarin kok salah. Kemarin 24 juta dia tebus. Halo David ya. David pinjem dong. Iya boleh dong review. Gimana? Setuju nggak lu? Gimana deh menghilangkan apa? Menghilangkan charger. Oke lah, kalau tujuannya untuk memangkas harga rasional buat gua gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak charger terparty yang memang udah oke, bahkan ada gitu kan. Jadi kalau kita pelupa nih, kalau udah full mati gitu, oke gitu kan. Atau mungkin modelnya bisa aneh-aneh, ada yang slim, ada yang mungkin ya. Gua sih buat gua ini oke sih gitu. Selama tujuannya emang ke sana gitu. Tapi kalau ternyata nanti ada permainan bisnis di belakang, I don't know gitu. Tapi sebagai user, sebagai pengguna, gue sih masih bisa menerima gitu. Tapi gue nggak setuju karena gini, menurut gue kalau mau kan konsep mereka kan yang diangkat ada untuk menyelamatkan bumi. Ya. Untuk biar nggak ada sampah elektronik yang banyak gitu ya. Justru dengan begitu kan membuka bisnis baru. Banyak ya akhirnya sekarang ini muncul produsen adaptor gitu ya, entah dari yang besar sampai yang murah sampai yang bagus atau sampai yang harganya nggak terjangkau gitu kan. Itu kan banyak gitu. Aku malah setuju kayak Vivo, kayak Oppo atau BBK Group lah ya. BBK Group itu mereka mengeluarkan smartphone dikasih charger dengan satu sensor, di mana kalau lu nggak pakai kabel bawaan atau nggak pakai betul. Dan nggak pakai dua-duanya, si fitur fast charging ini iya, lu bisa setuju gitu. Jadi kita udah benar-benar nyelamatin bumi di situ gitu. Ya. Buat gue gitu. Jadi kalaupun nanti lu bisa ganti Oppo atau ganti Vivo gitu, Vivo terus ganti serinya gitu, misalnya dari V23 atau dari Oppo Reno atau Oppo Find apapun lah ya serinya gitu ya, lu ganti, lu nggak mau pakai chargernya, lu tahu tetap bisa maksimalin karena si bawaannya pasti akan tersensor oleh satu program di dalam perangkat itu gitu. Sementara kalau ini iPhone dulu ya, kalau nggak original dia nggak ngecas ya. Ya, kayak dulu. Sekarang kan udah enggak. Enggak sekarang, betul. Maksud gue kayak gitu. Kalau itu gue setuju gitu dengan yang menyamakan bumi ya. Ya walaupun endingnya perusahaan-perusahaan itu akan sedikit terpangkas gitu ya. Tapi ya bayangin ada adaptor berapa 33 watt 125.000 lu mau kayak apa? Nah, betul. Banyak tuh yang begitu. Bahkan karena gue agak skeptis nih, oke, mungkin bisa dia, tapi mungkin mekanisme pengelolaan panasnya nggak baik. Pasti ada yang dikorbanin dong. Iya. Kodak-kodak merek A gitu kan, A kuadrat gitu kan. Itu harganya kenapa bisa sampai 400.000? Ternyata kan mereka punya fitur safety yang lebih baik mungkin gitu kan. Ya merek A, merek yang depannya I yang harganya sampai jutaan gitu, atau merek E depannya E yang harganya juga 400.000-an. Oke lah, tapi kalau merek lain yang 150.000, 125.000, lo mau ngecas sepanas apa gitu? Maksud gua justru itu malah lebih bahaya buat smartphone-nya gitu. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau mau ini, ayolah Apple, Google, Samsung, balikinlah itu kepala charger. Tapi bikin program dalam itu, dalam perangkat lu. Kalau nggak pakai yang itu, nggak akan jalan. Nah, itu baru seru gitu. Menurut gua ya. Gitu. Jadi nyaman nih pakai Android. So far nyaman. Ya, so far nyaman banget. Ya, apa ya? Apalagi ditunjang dengan ya ini kan Android open source ya. Kita bisa ngapain aja dengan benda ini, mau diapain, dibikin sepersonalize mungkin gitu kan. Yang penting kita mau tuh nyaman sekali sih.
Ya, gue pun sebagai yang baru pindah lagi. Ya. Gue feel-nya enak sih saat ini di Android, apalagi Android 12 ya. Kayaknya lebih enteng daripada Android zaman dulu gitu ya. Cuman pertanyaan gue satu, lu pakai talkback apa pakai komentar nih? Gua pakai talkback. Talkback? Damayanti atau yang lain? Vokalizer Damayanti. Damayanti? Nggak takut dimarahin? Oh, ya. Kalau yang itu sudah berdamai. Iya. Hai Mbak Yanti. Ya, ya istilahnya ada tahu komentari kan? Tahu. Dengan isunya dong. Gitu ya. Cisuwo gitu ya. Enak nggak? Pernah pakai dulu di Galaxy S8, pernah pakai. Cuman lucu. Memang sih itu enaknya memang banyak hal yang bisa dipersonalize gitu ya. Tapi saking banyaknya, oh my god, ini apa gitu ya. Gitu. Ya, lucu, ya mungkin seru sih kalau buat lucu-lucuan, apalagi kan suaranya bisa diganti-ganti ya, bisa di-download template-nya gitu kan. Nah, efek suaranya maksudnya. Nah, tapi ya itu tadi, entah perangkat gua yang baper gitu atau gimana, tiba-tiba diam sendiri. Nah, apalagi waktu itu kan gua sudah sangat perlu screen reader ya. Panik dong gitu. Akhirnya gue putuskan sudahlah, gua nggak pakai lagi gitu. Itu tadi. Ya karena mungkin buat bagian orang itu enteng ya. Orang bilang mungkin ya gua akuin emang lumayan enteng gitu ya. Di Android waktu itu di S8 itu Android berarti 10 apa 9 Pi ya? 9 Pi. Android 9 enteng sih dibanding dengan talkback waktu itu gitu ya. Ya cuma tadi pengaturannya itu rumit banget coy. Mungkin buat orang yang doyan ngutak-ngatik seru kali ya. Gitu. Tapi kalau buat user yang biasa itu puyeng coy. Ya, nggak se-friendly pengaturan talkback yang udah to the point gitu kan. Gitu. Kalau gue pribadi komentari sama kayak lu sih. Pengaturannya itu aduh kok semuanya harus diatur. Dalam artian nggak usah jujur deh. Ngatur gestur untuk mengubah dari paragraf ke kata misalkan. Oh ya ribet. Maksud gue banyak banget. Jadi ya untuk sahabat-sahabat Oki yang pakai komentari atau Jisuo, sorry maaf bahwa kita bukan maksud apa-apa untuk. Ya, tiap orang punya preferensi masing-masing ya. Ya, semua punya titik nyaman, semua punya titik bahwa ya udah, gue pakai talkback nyaman ya enough gitu. Istilahnya apalagi gue yang udah 10 tahun pakai stock yang ya itu aja gitu ya, banyak bawaan handphone. Ya udah gitu, pakai talkback rasanya udah cukup gitu buat gue ya gitu. Cukup banget. Apalagi kan juga ada update-update yang baru-baru gitu kan, fitur ditambah. Wah, udahlah nih. Ya, bisa gestur juga. Bisa gestur juga, iya. Bahkan gue pernah punya pengalaman lucu gitu kan, karena gue udah terbiasa dengan gestur gitu, otomatis kan tombol navigasi di bawah itu gue hapus, gue hilangin. Nah, sesekali gue turun dari kereta, minta tolong petugasnya buat orderin gue ojek. Sorry, buat ngeliatin ojek gue di mana gitu kan. Nah, dia bingung tuh, tombol back-nya mana? Membaca bingung, Mas, ini kembalinya gimana ya? Gitu, akhirnya, ya udah, gua gesturin gitu. Gini Mbak caranya. Tapi gua tetap pakai navigasi di bawah itu. Karena kan gue masih menggabungkan antara talkback sama current inversionnya yuk. Oh, oke. Ya kan? Misalnya kayak ya let's say kita sebut aja Gojek gitu ya. Itu gue lebih nyaman kalau gue bikin dia gelap belakangnya. Masih putih. Ya, bukan maksudnya walaupun handphone udah kita setel di dark mode, si Gojek belum ikutan nih. Oh ya, jadi invert color ya. Masih putih dia gitu. Nah, gue pakai. Jadi kalau pakai gue hilangin navigasi di bawah, kan pilihannya antara si accessibility shortcut-nya itu jadi floating windows, jadi yang ngambang di tengah layar, atau ya assistive touch ya. Iya, atau lu pakai volume atas bawah kan, gitu.
gue kok sayang ya volume atas bawah ditekan terus-terusan gitu, maksud gue. Oh, ya. Takut mendelep gitu loh, bukan apa-apa, bukan masalah produknya, bukan masalah smartphone-nya mewah atau enggak, bukan, cuman rasanya kok yang melas temen tuh yo, bahasa Jawanya gitu. Ya, ya. Akhirnya tetap gue pakai navigasi di bawah, biar shortcut-nya itu ada di pojok kanan gitu. Istri gue juga lebih enak kan untuk matiin nyalainnya, kan dia tahu di bawah itu gitu. Oh, karena HP-nya boleh lihat istri ya. Kalau dia pacaran belum boleh ya, lu. Iya. Lu masalah soalnya. Udah dong, nanti gue buka nih semuanya cerita lu nih. Ada sih. Ada di kamar, tenang aja. Oh, di kamar. Jadi ya itulah sahabat-sahabat Oki, bahwa kita berdua bukan terpaku atau terplot bahwa harus di talkback, enggak, tapi bukan juga nggak mau nyoba hal baru, bukan. Untuk menyetingnya itu, walaupun kita pakai settingan orang pun pasti kita nggak nyaman. Betul. Gitu, udah yang teman-teman kita settingin, ya terus dikasih ke kita tinggal copy paste, pasti nggak nyaman, karena ya buat gua sama Rio itu dia pun juga akan lebih nyaman kalau kita nyeting sendiri. Kalau kita men-set sendiri itu akan lebih nyaman. Jadi kalau kita pakai punya orang agak kurang gimana gitu. Itu sih. Jadi ya apa ya? Kalau kesukaan kita sama teknologi mungkin selama budgetnya ada unlimited kali ya. Ya, kalau diikutin nggak ada habisnya, bro. Ya, jadi kalau ada yang mensponsorin kami berdua untuk kami bikin apa ya? Bikin review smartphone, laptop, apapun lah. Monggo. Terbuka kok. Nanti saya taruh di deskripsi, hubungin sayanya kemana, oke? Oke, ini terakhir yuk. Masalah tadi hobi lu soal menjadi pemain musik. Jadi Yohanes musik ya, bukan Yohanes Pembaptis ya. Aduh, itu mah gak usah lah. Oke, ya lanjut. Mau gimana sih, nggak lihat juga. Oh ya gitu deh, ternyata kan ya begitulah gitu. Oke, untuk pemusik yo. Kenapa lu milihnya alat musiknya yang ditekan-tekan, dipijet-pijet? Nice question. Ya. Awalnya dulu gue pengen banget punya alat musik, tapi berhubung dulu keluarga yang sangat di bawah garis khatulistiwa. Jauh amat yo. Panas cuy. Panas coy ya. Mustahil gitu kan buat gue pengen beli piano, beli keyboard. Akhirnya alat musik pertama gue punya adalah gitar. Awalnya gue berpikir gue akan tertarik dengan gitar gitu. Ternyata gitar itu menyakiti gue. Oh my god, dramatis sekali. Tangan gue lecet-lecet karena gitar. Oke. Terus habis itu, ya kembali passion gue adalah ketika gue mendengar suara organ, suara piano, suara keyboard itu gue seneng gitu. Ya di 2000 ininya ketika gue SMA lah, gue punya kesempatan untuk bisa beli keyboard mainan. SMA tuh ya? Ya, keyboard mainan 300.000 ya. Gitu ya, made in Shanghai. Nah, di situ gue menemukan bahwa oh iya benar, ini adalah memang yang gue mau gitu. Karena sebelumnya bro, for your information, gue kalau ke rumah saudara yang ada pianonya, oh udah tangan gue gatel. Dan nyokap gue pasti bilang, jangan nanti rusak. Gadok lah. Gue mainin lah, gue pencet-pencet nadanya sembarang gitu kan. Terus mungkin lambat laun nyokap gue pengen lihat kali, oh iya mungkin anak ini emang bakatnya di situ kali. Ya udah akhirnya 2010 ketika gue kuliah, gue bisa punya keyboard pertama gue gitu. Dan itu pun harus Indian dari Jepang, kurang ajar nggak tuh kan? Casio. Yamaha, tapi kebetulan itu baru rilis. Gue pikir Casio. Wah, Casio orang. Ya, waktu baru rilis, jadi barangnya masih terbatas gitu. Jadi harus Indian dulu gitu. Udah, kira gue punya dan ya puji Tuhan gue bisa mengembangkan bakat gue di sini. Gue bisa keliling Jakarta, bisa belum keliling Indonesia sih, tapi udah keliling Jawa ya karena
hobi gue ini gitu. Dan bisa yang tadi bro, bisa menjadi tempat labuhan, labuhan hati. Aduh, aduh, iya. Gua sebel dengerin karena banyak banget sahabat-sahabat gua. Ada satu tuh yang punya apa? Kalau siang dulu kecamatan Lubang. Kalau dia pulang ya kecamatan Lubang Buaya karena buayanya pulang. Lu tahu lah siapa. Iya. Mereka menonton juga saat ini. jadi tapi lu otodidak? Otodidak. Ya, karena lagi-lagi untuk les itu kan mahal gitu. Dan akhirnya gue zaman dulu belum ada YouTube, ya. Jadi YouTube itu benar mahal. Jadi gue dengerin dari kaset, dari radio, gue tiruin. Gitu, gue tiruin udah. Terus sekarang udah ada institut musik YouTube, jadi lebih mudah. Terus yang lu mimpi punya alat musik ya keyboard ataupun organ atau piano apa? Udah kesampaian belum? Yang belum kesampaian. Punya apa? Stagia ya? Pengen Stagia? Pengen banget punya Stagia, cuman itu udah kayak beli mobil, harganya jadi belum gitu. Dan benar ada semahal itu ya? Semahal itu ya, karena dia kan kategorinya digital pipe organ gitu. Ya itu ya sekitar 150-180 lah. Dapat lah LCGC. Dapat lah mobil satu. Nah, yang di Kanada Jakarta kan udah nggak bisa dipakai. Bawa pulang aja. Halo? Ya, itu belum kesampaian belum. Tapi ya one day saya sih akan tiba waktunya. Mungkin ketika harga sudah murah. Sudah second. Pertanyaan gue ketika lu udah bisa andai kita berandai-andai ya. Andai hari ini lu punya Stagia, apa yang pengen lu lakuin? Satu ya, gua adalah orang yang sangat amat cinta musik gerejawi. Pertama musik organ. Makanya ketika gua di gereja organ gua nggak pernah pakai suara lain. Gua sangat suka cinta suara pipe organ klasik gitu. Nah, ketika gue punya itu nanti, gue tentunya akan membuat apa ya, suatu mungkin bentuk karya gitu ya. Dan itu satu. Yang kedua, gue akan mengajarkan. Karena satu, gue melihat teman-teman tunet jarang nih mempelajari organ karena organ itu susah. Gitu. Mereka lebih senang belajar keyboard atau piano gitu. Gitu. Nah, gue pengen teman-teman ini juga bisa berkarya di parokinya masing-masing nanti gitu. Entah di paroki atau mungkin di gereja HKBP atau GKI yang mungkin masih pakai organ gitu. Itu sih big dream gue sih. Tapi Stagia nggak kecil ya. Maksud gue itu kan gede gitu. Mau taruh mana? Oh, tenang. Kasur gue rela gue keluarin dari kamar. Jadi kalau mungkin dilihat di belakang gue ini ada keyboard 2 numpuk, ini akan gue geser kalau andai benda itu datang. Ya, akan gue pindahkan, gue masukkan dalam peti. Jadi keyboard akan gue pakai kalau misalnya emang gue harus record music gitu kan, atau gue harus perform di luar. Tapi ya maksud gue kalau tadi kita sangkut sama channel YouTube lu yang sama seseorang itu gitu ya. Gue nggak menyebut namanya, walaupun namanya depannya L. LISA gitu ya. El Nino, El Sadai, El apa gitu ya. Ya tadi LISA gitu ya. Itu anggota Blackpink ya. Iya. Hai. Seseorang di sana. Hai. Kemarin udah ketemu kita, halo. Maksud gue kaitan sama channel tadi yang saat ini YouTube udah mulai banyak sekali batasan-batasan gitu ya. Betul. Akan nyebutin sesuatu yang yang enggak sopan pun langsung doranya kuning yang udah di monetas ya. Monetize. Bukan monetas. Ya, oke. Nah, sekarang gimana caranya lu ketika nanti udah punya Stagia dan lu explore si alat itu, perangkat musik itu dengan lu bikin cover untuk istilahnya soal mengiringi sebuah puji Tuhan ya, para pencipta lagu rohani, terutama lagu rohani Katolik, mereka baik hati. Gua sempat sharing sama teman YouTuber yang mereka memang cover gitu ya.
cover untuk musik-musik gerejawi, mereka nggak kena hak cipta, jadi aman so far. Dan juga yang gue lakukan nanti mungkin nggak cuma sekedar cover. Kalau cover mungkin YouTube lain banyak gitu. Tapi lebih bukan tutorial gitu. How to play. Gitu. Bagaimana mengkolaborasikan tangan kiri dengan tangan kanan, lalu tangan kiri kanan dengan kaki gitu kan. Seperti itu. Jadi kayak how to play, bukan memainkan lagunya, tapi gimana cara mainkan lagu ini, misalnya ada dia handle gitu kan. Gimana main ininya gitu kan. Handle. Menarik. Tuhan loh, udah bisa mainin loh. Handle, oke. Oke. Kita waktu Leticia belum ya? Mau saja belum beres. Ya, seperti itu. Tapi gue juga pribadi saat ini untuk ikut paduan suara lagi, gue kayaknya kalau gue harus pakai iPad kayak dulu kan gue yang pakai iPad kan. Dulu ya. Gue pakai iPad. Udah nggak kekejar, bro. Kekejar ya. Jadi sepertinya kalaupun ini gue mending milih pakai hafalan. Sekarang teman sejawat Anda juga hafalan loh sekarang. Iya, gue denger gitu. Yang dulu kekeh banget sama teks, sekarang hafalan. Sekarang dia kayaknya teks cuman ya udahlah formalitas ya. Betul banget. Ya istilahnya apa ya? Pengen di choir masih pengen, cuman masalahnya kalian latihannya di hari kerja sih. Hari kerja betul, karena kebetulan ini pindah hari lagi. Iya. Sesuai tanggal. Aduh. Hai pelatih yang baru. Halo Ibu pelatih. Maksud gue kembali ke pertanyaan gue awal tadi, seorang musisi kenapa gampang baperan? Maksudnya gini. Oke. Nice. Gue ya ada lu terus ada tadi yang sobat kita tadi yang gue bilang lubang tadi. Sebut aja lah namanya, ada Adi, ada Lewi. Lewi. Ya, ada Lewi, orang Toraja 1 itu. Terus ada teman-teman kita yang lain yang emang suka dengan musik gitu ya. Kenapa orang-orang musik ini gampang sekali membawa perasaannya yang harusnya tertuang pas bermain, kok ke bawah sampai setelah berhenti bermain? Nah, iya, karena musik itu kan salah satunya adalah olah rasa gitu ya, bukan olahraga. Karena kita nggak keringetan. Ya, olah rasa. Nah, karena ya di musik itu kita menuangkan rasa yang ada gitu kan. Ya, apapun itu gitu, sedih, senang, segala macam gitu ya. Lalu kenapa ketika berproses dalam kehidupan, dalam kenyataannya itu kebawa gitu? Iya, itu tadi. Karena kita sudah terbentuk dan biasanya orang yang baperan itu lumayan jago musiknya. Gitu. Jadi semakin baper semakin jago. Hai Santi, hati-hati. Hai, kalian. Ya, seperti itu. Itu temuan gue selama gue bercengkrama dengan teman-teman musisi, mau itu disabilitas ataupun non disabilitas, mereka memang seperti itu. Sedikit sekali musisi yang sangat amat logikal sekali. Gitu. Sedikit. Ada, tapi sedikit sekali. Gitu. Oke, fine. Jadi ya, cuman ya jujur waktu pas kita masih aktif, gue sama lu masih aktif gitu ya, gue aktif di choir itu, pernah sih kesal karena ini apaan sih aransemen dirubah-rubah seenaknya dia. Ya, itu dia. Sampai ini apa? Maksudnya di mana ini lagu? Itu keluhan masyarakat memang. Kok ya, aduh, pasal pribadi nggak jadi bawa ke lagu apa? Tahu kan yang mana? Betul.
ya, itulah kami bahwa ketika saya sama Rio udah ngobrol, bahasanya bisa bermacam-macam. Ini belum masuk masalah pribadi loh ini. Betul. Boleh nggak masuk nanya pribadi saat ini sama siapa? Tadi Nah, nyebut-nyebut satu nama yang ada di channel YouTube tadi. Masih tidak? Atau gimana? oke, nice question. Wah, gue kayak dosen ya. Nggak usah jelas, bikin singkat aja. Biar tidak menyinggung siapapun. Gimana? Dibikin singkat aja, maksudnya just yes or no. Oh, Ya, ya. biar tidak menyinggung yang tersebut. Saat ini sudah no gitu ya, sudah tidak bersamanya lagi. Puji Tuhan ya, bersahabat dengan baik sampai hari ini. Dan akhirnya mungkin gue belum bisa bilang akhirnya ya, tapi saat ini dipertemukan dengan yang baru. Gitu. Sudah. Yang mana? Yang mana ya? Mungkin ini fotonya di sini. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Loh, pada fotonya Mas Wahyu loh. Kenapa Mama? Tanya sama Mas Oki ya. Ya, siapapun itu, siapapun dia, dimanapun dia berada, yang pasti ya semoga berharap sih buat Rio dari kami yang mengenal. Saya seperti tahu harapan kalian. Silakan. Ini terakhir ya. Menjadi labuan terakhir. Labuan terakhir. Insya Allah, ini yang terakhir. Udah bosan coy. Iya, masa keduluan sama Mas Oki dan Mas Adi. Kalau itu tanpa janjian tuh tiga-tiganya. Tiga pentolan. Iya, masih berat gimana bisa janjian setahun sampai tiga-tiganya. Janjian kita. Ya pokoknya buat Rio dan inisialnya apa yuk? Inisialnya, ntar gue agak lupa. Ya pasti namanya. Inisial lo gue minta, bukan nama lengkap. Hari kasih sayang itu aja deh. Namanya adalah Hari Kasih Sayang. Masa masih ada hubungan sama FF lagi sih? V dong. Dasar orang Sunda. Belum bisa move on dari yang huruf F. Oh, enggak, beda. Iya. Sorry, buat yang lagi dekat dengan Rio, maaf bukan apa-apa. Oh, ini candaan aja. Maksud gue emang ya kita berdua, gue tahu siapa yang ada di hati Rio dulu dan sebelum yang sekarang gitu. Jadi ya bercanda aja. Gitu. Ya apa ya sahabat Oki gimana? Enak ya ngobrolnya? Kerasa ya ada 2 jam. Emang udah 2 jam ya? Terpanjang ya. Enggak, emang kalau gue podcast istilahnya video begini rata-rata paling cepat cuma 30 menit. Paling cepat 30 menit. Karena kan gini loh ya, gue tuh bikin YouTube ini awalnya sebatas pengen punya perpustakaan. Oke. Jadi apapun yang gue pikirin tentang ya memang terkait sama perangkat kita ya Android lah atau talkback atau voice over gitu. Cuman gue pengen membuat satu yang apa istilahnya ya udah gue ngomong apa adanya aja dan nggak akan gue edit juga gitu. Gue gerontolin aja apa adanya. Mau ada omongan ada background apapun ya sudah enakin aja gitu bahwa ini perpustakaan gue, ini cara gue, ini video gue di channel gue, ya udah gitu. Yang ngatur gue YouTube gitu kan, bukan komen siapapun gitu. Komentar boleh, masukan boleh, tapi istilahnya gue akan lakukan nanti setelah gue mampu gitu loh. Kalau awal-awal ini ya udahlah ya, gue masih merintis belum punya sponsor manapun gitu untuk review jadi gue pakai apa yang gue punya gitu. Kan lebih enak ya kita mereview suatu unit atau suatu produk bukan dengan apa katanya gitu tapi apa yang kita punya gitu. Betul.
Yang gue punya ya baru Samsung Note 20, iPhone 7 Plus, ya udah itu yang gue manfaatin. Gitu. Nah, yes. Jadi ya gue berharap Rio juga makin sukses dengan trainingnya. Amin, amin. Sukses Kita juga. bicara di belakang lah ya, nanti habis atau hari ini atau besok nanti kita bicara kerjasama apa yang kita bisa lakuin. Oh, ya, siap. Untuk mengembangin ini. Mm-mm. Musiknya jadi hobi tapi jadi penghasilan atau penghasilan yang dari hobi, Hobi. nggak salah, sah-sah aja ya. Yes. Justru itu menyenangkan ya. Jadi kayak nggak rasa nggak kerja gitu ya, karena ya udah hobi. Hobi dibayar gitu ya. Gitu. Ya sesuatu yang menyenangkan, kenapa enggak gitu ya. Apa enggak? Iya. Ini habis ini ke gereja nih gua. Iya. Ngapain? Hah? Biasa, kewajiban. Hobi. Perhatian. No. Bentar di gereja ada novena. Ya, itulah. Udah didaulat jadi organis paroki begini nih. Siap sedia kapanpun. Apa itu ya, gue pribadi senang sih dengan isinya kegiatan di sekitar altar itu menyenangkan. Gitu. Menyenangkan, kan hidup harus balance bro, ya gak? Iya. Hidup jangan surgawi terus ya. Oh, itu dia. Duniawi juga boleh lah gitu ya. Boleh, betul. Makanya gue nggak kuat di grup yang isinya ayat aja. Aduh, gerah gue. Sorry semua teman-teman sahabat-sahabat Oki yang punya rasa ada di grup-grup yang itu, mohon maaf, bukan tidak ini, cuman ya balance lah gitu. Istilahnya Bang, betul. ya surgawi kan itu urusan pribadi masing-masing, bukan urusan siapapun gitu. Gua nggak bisa komentar Rio kenapa harus ke gereja tiap hari, kenapa jadi ini, nggak, itu urusan Rio sama Tuhan. Yang milih itu ya itulah yang terjadi gitu. Gua milihnya lain dan itu yang gue lakuin gitu. Yes. Masing-masing punya tanggung jawab ya. Benar. Oke, so kesimpulan yo. Gile, gue kayak webinar. Kesimpulannya, zamannya gini loh. Maksud gue, tadi kan udah singgung nih. Ya. Hobi yang menghasilkan gitu ya. Apakah semua yang lakuin dari pertama soal pekerjaan, terus teknologi, akhirnya masuk ke musik gitu ya. Lu merasa semua terbayar dalam artian gue ngelakuin ini emang karena gue suka, emang karena gue hobi, emang karena gue pengen, atau lu nggak ada pilihan lain? Oke. Lu harus ngelakuin ini gitu. Nah, benar. Kadang kan ada ya, ada kalanya kita ngerasa melakukan sesuatu itu karena tuntutan. Ya. Bukan apa yang kita mau gitu ya. Karena tuntutan, iya, gue harus hidup, pada kutip gitu ya. Nah, bersyukurnya semua profesi yang gue jalani saat ini, gue sebagai trainer, gue sebagai musisi, itu adalah hobi. Gue doyan bacot. Ya, gue doyan ngajar. Akhirnya gue pakailah itu untuk sesuatu apa ya bisa menghasilkan. Gue bikinlah training center gitu sama teman-teman. Ya. Gue senang melakukannya, walaupun mungkin ya beberapa kali mungkin bayarannya kecil gitu, tapi gue happy karena satu, gue bukan hanya sekedar menjalankan program dari lembaga gitu ya, tapi gue transfer knowledge gitu kan ke para audiens. Nah itulah kebahagiaan buat gue. Apalagi kan banyak kan audiens kami adalah anak-anak sekolah gitu. Itu happy banget buat gue. Di musik itu ya seperti yang tadi disinggung kan, sejak lama gue memang senang sekali gitu. Nah terus melihat peluang bahwa musik juga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Mungkin tidak hanya ngomongin soal finansial ya, tapi juga bisa jadi sarana healing buat orang lain gitu, buat yang mendengarkannya. Mungkin kalau Oki dengar musik gue stres dia, jadi dia makan. Ya gitu ya. Nah, ini bisa jadi sarana healing buat orang lain. Istilahnya juga kan mendapatkan apa? Finansial gitu kan. Walau ya, kalau dibilang saingan banyak. Apa sih sekarang yang ada saingan? Justru yang ada saingannya itu yang bagus gitu kan. Iya enggak? Yes. Betul. Nah, kalau kita nggak punya saingan, kita ini tenang, nyaman, atau
ada tanya kalau saingan apa yang Anda lakukan itu berfaedah nggak? Gitu, gitu. Makanya ya semua yang gue lakukan overall buat gue bukan keterpaksaan, tapi adalah suatu hal yang menyenangkan gitu. Makanya orang bilang kan, kok lu gendutan bro? Iya gue happy mana. Terakhir, bukan terakhir sih mas gue, kalau ada yang nawarin lu untuk meningkatkan skill lu di musik, bersedia? Wow, sangat bersedia, apalagi gratis. Oke, jadi ayo, sahabat-sahabat Oki yang non disabilitas, ada yang pengen ini? Ya. Nawarin Rio sekolah? Boleh. Sekolah musik ya. Sekolah musik. Nanti gimana cara Rio main? Ada channel YouTube-nya. Ada. Ya. Silakan dilihat. Ya. Nanti gua taruh di deskripsi. Ya, teman-teman sahabat-sahabat Oki bisa subscribe atau bisa nonton lah. Oke, itu yo, terima kasih banget. Mas Oki. Mantap ngobrolannya sore ini. Ya, luar biasa. Yang penting inilah buat kita berdua. Ya, tunanetra itu dulu kita nyoba, tapi ketagihan, it's okay. Tapi dengan kita ketagihan ini, kita tahu kita punya satu sisi bahwa Tuhan ngasih kita begini ada maksud. Ada maksud. Ya. Gua pribadi, gue selalu bilang kalau gua nggak tunanetra, mungkin gua nggak akan balik ke gereja. Ya, mohon maaf nih sahabat-sahabat Oki, karena kita berdua ada Katolik, jadi ngomongannya gereja. Mungkin gue akan lari ke tempat lain. Betul. Maksudnya, seminggu sekali belum tentulah ke gereja, misalnya gitu. Dengan begini bukan berarti gue harus dengan begini akhirnya gue ke gereja, enggak. Tapi enggak, Tuhan ngasih gue keterbatasan ini biar gue nggak ke tempat yang nggak seharusnya. Nggak seharusnya, betul. Ya, nggak seharusnya gue datengin gitu. Maksudnya biar uangnya nggak bisa amat gitu ya. Mahal cuy. Ya, jadi itu obrolan kita berdua. Tunanetra is okay. Yang penting kita nggak patah semangat. Kita tetap bisa ngelakuin apapun yang kita bisa lakuin aja. Dan hobi adalah hobi. Hobi itu kesenangan. Kesenangan nggak apa-apa. Tapi yang bisa menghasilkan itu jauh lebih senang. Itu jauh lebih senang. Jadi ya untuk sahabat Oki yang udah nonton sampai detik ini, makasih banget, dan semoga ngobrolan kita berdua ini ada satu insight yang bisa ditarik ke manfaatnya. Kalau enggak ya udah ketawa aja bareng kita gitu. Ya, dan tadi pun kita ketawa terus kok. Betul. Kan gitu. Jadi ya, akhir kata saya Oki Prasetyo, terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih juga untuk Mas Rio. Terima kasih Mas Oki yang udah mau nemenin saya sore ini. Akhir kata kita berdua pamit ya. Oke. Pamit. See you. Jangan.